Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ini adalah wasiat terakhir dari 10 wasiat yang Allah perintahkan mulai dari ayat yang ke-151, 152 dan berakhir pada ayat yang ketiga ini yaitu 153. 5 wasiat di ayat yang pertama, 4 wasiat di ayat yang kedua, dan 1 wasiat di ayat ini. Allah di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita semua bahwa jalan ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang dimaksud tentu adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mengajak manusia untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah hanya kepada Sang Pencipta, tunduk kepada seluruh perintahnya, tidak tunduk kepada sesama makhluk, tapi hanya kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustaqiman fattabi'uh, maka ikuti ajaran agama ini, karena dia akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat agama ini, maka dia tidak akan kecewa di akhir hidupnya. Dia akan merasakan kebahagiaan yang sejati, yaitu akan Allah masukkan ke dalam surga. Kesabaran yang kita jalankan di dunia ini akan membawa kepada hasil terbaik di dalam hidup kita, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subula, janganlah kamu mengikuti as-subul. Subul adalah jamak dari sabil. Sabilun sabilani subulun, yaitu maknanya adalah banyak jalan. Wala tattabi'us subul, janganlah kamu mengikuti banyak jalan. Banyak jalan yang dimaksud adalah selain
ajaran agama Islam yang lurus. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain yang menyebabkan kalian tidak mendapatkan keridhaan Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ayat ini, beliau membuat satu garis lurus dengan tangan beliau. Beliau menarik sebuah garis yang lurus. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ditarik dari arah bawah ke atas, dia membuat garis lurus. Kemudian menggaris beberapa garis lagi dari kanan kiri, ya, banyak garis. Kemudian beliau mengatakan pada setiap garis ini adalah ini jalan setan yang setan mengajak untuk menempuhnya. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Beliau menarik garis lurus, kemudian beliau membuat garis-garis melintang, ya. Dan beliau mengatakan garis lurusnya adalah garisnya atau jalannya Allah, ikuti ini. Sementara ini garis-garis yang menghalang-halangi adalah garisnya atau jalannya setan, yang mereka akan mengajak manusia untuk menjerumuskan ke dalam neraka, menghalangi manusia untuk menuju kepada Robnya. Bukan hanya satu garis, dua garis, tiga garis, tapi beberapa garis. Jalan setan begitu banyaknya, ikhwah. Sementara jalannya Allah hanya satu saja. Dalam kita mengarungi kehidupan ini, berapa banyak rintangan yang kita hadapi untuk menempuh jalannya Allah. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kita untuk mengikuti hanya satu jalan saja, yaitu syariat Islam yang semuanya bermuara dari apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ayat ini juga mengingatkan kita semua untuk tidak saling berbantah-bantahan, tidak saling bercerai-berai di dalam agama ini, berkelompok-kelompok, sehingga kemudian saking banyaknya kelompok itu masing-masing pengikutnya meninggikan kelompoknya lebih daripada meninggikan agamanya. Jadi kadang-kala kita dapati beberapa umat Islam ini, mereka lebih berbangga mengusung kelompoknya, kemudian lupa dengan ajaran agamanya yang mengajak kepada persatuan. Ormas ini mengunggulkan kelompoknya, ormas itu demikian juga, dan kemudian ketika mereka bertemu saling menghina, saling merendahkan, lupa kalau mereka itu berada di dalam satu kesatuan yang sudah Allah buatkan untuk mereka, yaitu agama Islam. Berbangga dengan bendera yang mereka miliki, berbangga dengan organisasi, dengan kelompok-kelompok partai, sampai rela mendolimi sesama kaum muslimin, merendahkan, memfitnah, tidak mau duduk bersama, bikin masjid sendiri, bikin kegiatan-kegiatan sendiri, ya, yang sampai-sampai memecah belah. Nah, tolak ukurnya bagaimana kita dalam bersatu? Ya, kita tentu hendaknya
menjalankan syariat ini seperti apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi awal yang Rasulullah sudah menjamin mereka adalah sebaik-baik generasi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, alaikum bil jamaah. Tidaknya kalian itu berpegang teguh dengan jamaah. Maksudnya adalah kita senantiasa mengembalikan rasa kita dalam beragama ini dengan kesatuan agama ini. Dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk. Addu alaikum bin nawajid. Peganglah sunnah itu seakan-akan dengan gigi gerahammu. Atau kama qala Rasul. Maksudnya adalah gigi geraham, gigi yang paling belakang. Ini kalau kita menggigit sesuatu, maka sesuatu itu akan sulit lepas. Demikian juga dengan sunnah, hendaknya kita pegang dengan teguh. Jangan kita lupa bahwa kita dalam bersyariat ini adalah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh beliau. Ikhwan rahimakumullah, wala tattabi'us subula wa tafarraqu bikum an sabili. Maka ketika nanti antum semakin besar, semakin dewasa, jauhi segala perdebatan, jauhi segala perselisihan. Lihat sisi positif sesama kaum muslimin. Jangan lihat sisi negatifnya. Cari persamaannya, bukan cari perbedaannya. Seandainya ada sesama kaum muslimin yang bersalah, maka ingatkan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan berdebat kusir, debat yang tidak ada ujungnya, menang-menangan, bukan untuk menang-menangan, tapi untuk mencari kebaikan sesama. Seandainya ada yang berbeda dari kaum muslimin. Agama ini sangat menjauhkan diri kita atau mengajak kita jauh dari berbagai hal yang menimbulkan perceraian. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Dia wahyukan kepadamu dengannya ini, supaya kamu semuanya menjadi bertakwa. Inilah 10 wasiat pokok ajaran agama ini yang siapapun yang menjalankannya maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Puncak dari pengajaran Allah kepada manusia adalah manusia itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir ini betul-betul hendaknya menjadi pegangan kita semua. Dalam hal beragama, kita harus mencari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengedepankan hawa nafsu, tidak mengedepankan ego, mengedepankan kepentingan duniawi, mengedepankan kepentingan kelompok dan sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cari, maka kita akan senantiasa mendapati banyak saudara di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum.
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu. Kalau ada orang berselisih, maka damaikan, karena kita semua adalah bersaudara. Jangan jadi pribadi yang menjadi sumber bercerai-berai, tapi sebaliknya menjadilah pribadi-pribadi yang menjadi sumber persatuan umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.